Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fakih Muqaddam, Fahru Hidayat, dan saya sendiri yaitu Sukma Adi Putra. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan perkembangan afektif remaja akhir. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu adalah perkembangan afektif. Nah, afektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2001 adalah berbagai perilaku yang berkaitan dengan perasaan. Sedangkan dalam KBBI online dijelaskan afektif adalah berkenaan dengan perasaan seperti takut dan cinta. Yang kedua, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi. Dan sedangkan yang ketiga yaitu lingkungan, mempunyai gaya atau yang menunjukkan perasaan tentang gaya bahasa atau makna. Nah, jadi afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki setiap remaja, atau setiap orang dewasa maupun kanak-kanak. Yang juga perlu mendapatkan perhatian. Pemahaman tentang perkembangan afektif remaja sangat penting untuk keberhasilan belajarnya. Afektif remaja kadang-kadang kuat, lemah, dan tidak jelas. Bisa disebut itu tidak seimbang. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam yang disebut dengan emosi. Materi selanjutnya mengenai pengertian emosi. Dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan atau bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Makna ini mengisyaratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi dijelaskan secara berbeda oleh psikolog yang berbeda. Namun semua sepakat bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernapas, denyut nadi, reproduksi kelenjar, dan sebagainya. Dan dari sudut mental, itu maksudnya ini dari sudut pandang mental, emosi adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Emosi biasanya muncul ketika kita mendapatkan perubahan situasi yang drastis atau tiba-tiba terjadi pada diri kita atau sekitarnya. Kita baik itu positif maupun negatif. Berbagai emosi dapat muncul dalam diri kita seperti sedih, gembira, kecewa, benci, cinta, dan marah. Emosi pada umumnya berlangsung dalam waktu relatif singkat. Sehingga emosi berbeda dengan mood. Sedangkan mood atau suasana hati umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama daripada emosi. Baik, materi selanjutnya mengenai karakteristik perkembangan emosi pada masa remaja. Menurut As-Sori dalam Jurnal Pendidikan Sosial buatan Nurul Azmi, secara garis besar masa remaja beserta karakteristiknya atau karakteristik emosinya dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pra-remaja, yang kedua remaja awal, yang ketiga remaja tengah, dan yang keempat remaja akhir. Baik, langsung ke pembahasan periode pra-remaja.
selama periode ini terjadi gejala disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Responnya biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Nah, pada masa pra-remaja ini, remaja itu kepekaannya itu sangat tinggi dan juga mudah tersinggung dan juga cengeng. Nah, ada juga merasa senang dan juga merasa sedih. Itu periode pertama. Dan periode kedua yaitu adalah periode remaja awal. Nah, selama periode ini seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tertentu. Nah, akibatnya tidak jarang mereka cenderung menyendiri, sehingga tidak jarang pula mereka merasa terasingi, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan juga mereka merasa tidak ada yang memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Nah, pelaku seperti ini sungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri sehingga muncul dalam reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Jadi, remaja pada masa atau periode remaja awal ini, remaja itu sering mengalami kesulitan dan sulit menyesuaikan dirinya. Nah, dan juga remaja itu merasa terasingi, sehingga membuat dia menyendiri dan juga ia merasa tidak ada yang memperdulikannya. Nah, itu periode kedua, yaitu periode remaja awal. Dan yang ketiga yaitu adalah periode remaja tengah. Nah, selama periode ini remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. Maka tidak jarang juga remaja mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk. Baik, periode terakhir yaitu adalah periode remaja akhir. Nah, selama periode ini remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap dan perilakunya yang semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberi kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Jadi, periode remaja akhir ini itu adalah remaja menuju kedewasaan, yang mana ia ini memandang dirinya itu sebagai orang dewasa dan mampu menunjukkan sikap, pemikiran dan perilakunya. Nah, dan mereka ini ingin diberikan kepercayaan selayaknya orang dewasa. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan periode remaja, bisa dikatakan sebagai periode badai atau tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi atau temperamentalnya tinggi, yang mana mereka memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan pengendalian dirinya belum sempurna. Remaja juga mengalami perasaan tidak nyaman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Baik, itu saja materi mengenai pengertian perkembangan afektif dan pengertian emosi serta karakteristik perkembangan emosi pada masa remaja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yaitu Muhammad Baqih Muqaddam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada saudara Sukma Adi Putra. Di sini saya izin meneruskan materi, yaitu di sini saya izin menjelaskan materi tentang ciri-ciri perkembangan emosional remaja.
Bihler 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu 12 sampai 15 tahun dan usia 15 sampai 18 tahun. Ciri-ciri emosional remaja berusia 12 sampai 15 tahun yaitu pada usia ini seorang siswa atau anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Kemudian siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Ledakan-ledakan kemarahan mungkin biasa terjadi. Juga seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurang rasa percaya diri. Juga ciri-cirinya yaitu siswa-siswi di SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif dan mungkin menjadi marah apabila mereka ditipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu atau maha tahu. Kemudian ciri-ciri emosional remaja usia 15 sampai 18 tahun yaitu pemberontakan. Remaja merupakan pertanyaan-pertanyaan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. Kemudian karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Mereka mungkin mengharapkan simpati dan nasihat orang tua dan guru. Dan juga pada usia ini cirinya yaitu siswa pada usia ini seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang, yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memainkan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Yang kedua yaitu temperamen. Temperamen adalah jenis perilaku yang alamiah bagi anak. Dapat juga didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Kemudian yang keempat yaitu usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Namun demikian, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Kemudian yang kelima, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis.
Gejala ini sebenarnya sehat bagi peserta didik, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada mereka jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Kemudian yang keenam, perubahan interaksi dengan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang sangat diidealkan oleh peserta didik. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru di sini amat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran ini dapat menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan yang kadang-kadang ini menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara menyembuhkan yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari tegangan emosi tersebut. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Nah, reaksi kita terhadap orang lain ini juga merangsang timbulnya emosi. Berbeda orang yang kita temui, maka berbeda pula respon yang kita berikan, sehingga merangsang munculnya emosi yang berbeda-beda pula. Emosi ini dapat berperan sebagai motif penyebab munculnya semacam kekuatan individu dalam bersikap atau bertingkah laku. Jadi ada hubungan antara emosi dan tingkah laku. Tingkah laku yang ditimbulkan oleh emosi tersebut ini dapat bersifat positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kemarin itu ada bencana banjir. Nah, yang menyebabkan kita ini timbul rasa haru, timbul rasa simpati terhadap bencana tersebut. Kemudian tingkah laku kita itu memberikan sumbangan. Nah, jadi ada hubungan antara emosi dan tingkah laku. Metode belajar penunjang perkembangan emosi anak, ini yang pertama yaitu belajar untuk mencoba. Nah, dalam metode ini anak belajar dengan mencoba-coba untuk dapat mengekspresikan emosinya. Kemudian yang kedua yaitu belajar dengan cara meniru. Di metode ini, anak ini dapat mengembangkan emosinya dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Juga dapat mengaruhi aspek rangsangan pada anak terhadap penemuan hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu belajar dengan cara mempersamakan diri. Nah, di dalam metode ini hampir sama dengan cara belajar meniru. Di sini anak bisa belajar dengan mempersamakan dirinya dengan orang lain. Misalnya mempersamakan dengan diri orang yang dikaguminya. Misalnya guru. Nah, guru kan merupakan pahlawan tanpa jasa yang berjiwa mulia yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa. Jadi pasti anak juga ingin seperti itu. Nah, anak bisa mempersamakan dirinya dengan guru, karena dari situlah rangsangan anak mulai tergugah dalam dapat membangkitkan emosi anak. Yang keempat yaitu belajar melalui pengkondisian. Nah, di dalam metode belajar ini pengkondisian yaitu belajar dengan cara asosiasi. Nah, pengkondisian anak ini mudah diberikan kepada tahun awal kehidupan yang terjadi pada anak. Karena jika anak masih kecil, anak belum mengerti apa itu ilmu nalar dan juga masih kurang dalam pengalamannya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan. Nah, di dalam metode belajar ini, pelatihan atau juga bisa disebut dengan training yaitu belajar yang masih menggunakan pengawasan dan masih dalam bimbingan. Nah, anak di sini diajarkan bagaimana anak bisa bereaksi terhadap rangsangan yang bisa membangkitkan emosi. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Yang pertama yaitu menciptakan komunikasi. Nah, di sekolah para remaja ini hendaknya diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengembangkan aspek moral, misalnya dalam kerja kelompok, sehingga mereka lebih aktif tidak hanya sebagai pendengar. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Untuk remaja, moral ini merupakan kebutuhan tersendiri karena remaja ini sedang membutuhkan pedoman dalam menemukan jati diri. Oleh karena itulah, nilai-nilai keagamaan ini sangatlah penting karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik dan buruk. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.